di Menkom. Sedikit saya membacakan CV beliau. Untuk riwayat pendidikan, beliau lulusan dari MI itu tahun 1996, kemudian lulus dari MTS pada tahun 1989, lulus dari MA tahun 1993, kemudian lulus S1 Tarbiyah IAIN Waisomo, sama ya jurusan yang diambil oleh beliau dan kita semua, itu pada tahun 1998. Kemudian S2 di UDINUS lulus tahun 2012, S3 di UNES lulus tahun 2019. Selanjutnya riwayat pekerjaan beliau sebagai guru PAI pada tahun 1999 hingga 2009. Kemudian menjadi kepala sekolah pada tahun 2009 hingga 2021. Kemudian menjadi Kabid Kepala Bidang Pembinaan SMP tahun 2021 dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Perjalanan karir beliau itu diawali dari guru PAI. Sebelum itu diawali dari sebagai mahasiswa PAI. Artinya tidak menutup kemungkinan besok teman-teman sekalian yang akan melanjutkan perjuangan beliau. Baik teman-teman sekalian, Bapak Dr. Muhammad Ahsan SAG akan menyampaikan materi yang berjudul Peran Kepala Sekolah dalam Menciptakan Sekolah dengan Performa Tinggi di Era Digital. Artinya bagaimana kepala sekolah mampu berupaya agar sekolah yang dikepalainya itu tadi menunjukkan kualitas dengan performa yang memukau dengan segala tantangan dan hambatan yang dihadapi di era digital ini. Baik, kepada Bapak Dr. Muhammad Ahsan SAG Menkom, waktu sebelumnya saya persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Muklimin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati guru saya, Prof. Syukur, karena tanpa asisten beliau saya tidak jadi dokter. Itu semuanya tepuk tangan untuk beliau. Pak Masudar, Pak Masudin, Pak Dekan, Pak Madudekan, Bapak dosen, Bu dosen, semuanya saya hormati. Dan tidak lupa Bapak Ibu guru PAI ada yang menjadi guru angkat tangan. Oh belum ya, calon-calon guru PAI angkat tangan. Masa gengsi calon guru PAI. Saya dulu guru PAI juga ya. Baik, bisa turun tangan Bapak Ibu. Ya alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kalau berbagi ilmu saya tidak banyak, yang banyak ilmunya perpatan. Tapi pengalaman menjadi guru PAI, ya barangkali saya punya pengalaman yang cukup lama, tapi dibacakan sekitar 10 tahun menjadi guru PAI. Bapak Ibu, kalau saya dibilang pendidikan saya tidak linear, saya itu linear. Mulai MI, MTS, MI, Madin, saya Madin juga dulu. MI, Madin, MTS, MA, Fakultas Tarbiyah kan linear ya Pak ya. Jadi saya bilang Pak Hasan tuh kok nggak linear saya. Mulai MI, bahkan banyak yang sampai S1 aja tidak linear ya. SD dulu kan, baru SMP, nanti mungkin ke aliyah, baru ke Fakultas Tarbiyah PAI. Ada yang begitu juga kan? Tapi kalau saya sejak kecil ini ada itu MI, MTS, MA, IAIN. Baru S2 saya nyebutnya UDINUS ambil komputer kepada itu semuanya di multimedia dulu. Sekarang sudah tidak ada. Lalu S3-nya di UNES Manajemen Pendidikan karena saya waktu di kepala sekolah, jadi saya perlu banyak tahu hal tentang manajemen pendidikan. Baik
Bapak dan Ibu, saya cerita pengalaman saja sih. Itu paparannya dianggap aja paparan. Ya sudah begini aja, biar kita ganteng ya. Karena kalau dibuka berikutnya, mungkin lo ganteng aja mas. Oh iya, Bu Picis sudah. Saya ingat, biar ini aja lah, tidak apa-apa. Karena di depan ini semuanya pakai Picis, saya tidak pakai sendiri ya. Baik Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit saya bercerita bahwa dulu menjadi guru PAI, ya begitu saya menjadi guru PAI, tidak tahu saya kok ya dulu pede aja Pak. Ya saya menjadi guru PAI ya harus sama dengan guru-guru yang lain. Jadi guru PAI di SMP. Ini kan saya harus cerita di sekolah gitu, tidak cerita ketika saya di madrasah. Ketika di madrasah tadi sudah diceritakan oleh Prof. Fatah Syukur secara gamblang. Ketika menjadi guru PAI itu agak berbeda. Maaf saya berdiri karena ini saya sudah adrenalin saya sudah naik. Bapak Ibu, menjadi guru PAI itu mungkin tidak seperti yang dibayangkan Bapak dan Ibu yang biasa bekerja di madrasah. Baik guru PAI SD, guru PAI SMP maupun guru PAI SMA, SMK. Guru PAI itu dididik ya di kampus-kampus di bawah naungan Kementerian Agama dan kumpulnya sama kiai-kiai semua. Tapi begitu bekerja di lingkungan sekolah, teman-teman koleganya kan bukan lulusan sama dengan kita, tapi mereka lulusan perguruan tinggi umum. Seperti saya dulu ketika menjadi guru PAI, guru agamanya Islam 2, guru agama Kristen 1, Katolik 1, yang lain itu guru umum semuanya sekitar jumlahnya 50. Itu ada dua kemungkinan. Kita bisa menjadi istilahnya tempat pusat bertanya terkait dengan agama. Tapi bisa jadi zaman sekarang waktu itu juga sudah mulai teman-teman guru lain pun juga ada guru mapel umum tapi juga dia belajar. Ini menjadi tantangan tersendiri Bapak dan Ibu semuanya. Kalau guru PAI di situ tidak bisa bergaul atau hanya menunjukkan PAI-nya saja, ya orang dulu sering nyebut guru PAI itu pokoknya tukang dungo. Kalau saya tukang dungo ya suruh dungo udah siap, suruh istighosa juga siap. Tapi waktu itu saya kemas dengan cara yang berbeda. Barangkali nanti ini ada edit. Itu tahun 99, tahun 2000, 2001. Tapi mungkin match dengan yang disampaikan Prof. Fatah. Saya mengemas istighosa pesantren kilat anak-anak SMP waktu itu. Saya kemas menggunakan ini panduan buku yang sudah bagus. Dan saya ketik dengan ketikan komputer. Nah itu yang membuat teman-teman mapel yang lain mengapresiasi mungkin secara tidak langsung mengapresiasi tahun 2000, 2001, 2002 saya cari referensi, cari itu loh buku istighosahnya dari yang dari IIWS itu siapa itu? Yai Amjad. Ya, Yai Amjad itu saya ketik ulang. Saya pelatihannya ketik ulang pakai MS Word. Waktu itu MS Word 95, tapi saya cari yang versi Arabic. Betapa sulitnya mencari versi itu Bapak Ibu. Tapi saya berkeinginan bahwa ini kaitannya dengan digital ya. Digitalisasi di PAI mungkin waktu itu saya mulai dari situ. Saya berkeinginan mungkin ditulis juga baik. Nek tulisannya ki apik, tapi seapik-apik tulisan, nak wis suwe mesti meletot. Betul nggih? Itu kecuali memang khotot ya, artinya tukang khot yang memang sudah profesional. Tapi kalau diketik itu kan konsisten. Kan waktu itu belum ada versi ngetik pakai komputer tahun-tahun sekian itu. Saya teringat waktu saya pakai Windows 95, saya cari yang versi Arabic sehingga bisa untuk ngetik Arab. Nah, dengan mulai seperti itu, bahan-bahan pesantren kilat, bahan-bahan untuk istighosah anak-anak saya ketik pakai ketikan komputer. Teman-teman guru yang lain mungkin mengapresiasi bahwa guru agama ini tidak hanya bisa dungo, bisa ngimami,
tapi mengemas istighosah dengan piranti yang itu memproduksinya, mengawalinya dari teknologi, meskipun itu cetak kertas. Nah ini dulu, kalau sekarang dengan seperti itu sudah kuno kepada dia. Jadi kalau seperti itu sudah kuno, maksud saya panjenengan bisa terinspirasi, oh iya nanti saya kalau jadi guru PAI saya akan menunjukkan hal yang berbeda. Sesuatu ini kita kemas yang berbeda, apalagi sekarang menjadi guru itu sungguh-sungguh tidak mudah. Dulu jewer murid masih tidak masalah, tapi sekarang jewer murid jadi persoalan. Jadi saya pernah dengar cerita seorang guru dulu, aslinya orang sabar. Biasanya yang nggak sabaran kan guru ya. Kalau Pak Guru sabar, Pak Sam itu sabar, apalagi Prof. Anas sabar, Pak Dekan juga sabar sekali, kelihatan beliau orang yang sangat sabar. Ibu guru yang aslinya itu tidak sabar ya, tapi karena tuntutan zaman harus menjadi guru yang sabar. Di sekolahan sabar, menjiwit murid ora pernah, ngenani murid ora pernah, tapi di rumah kan punya anak. Begitu ngajari anaknya, salah sedikit anaknya dibentak-bentak, iya itu kan, ini kira iso, dan begitu. Nah, suaminya dengar, ibu itu loh. Nah kenapa Pak? Kalau anaknya wong luwih sabar kok karo anaknya murid, anaknya luwih ora sabar. Aduh, matak begitu dia, bu guru itu. Lalu bu guru itu, Bapak yuk kok doai, loh kok doai piye ta? Bapak mau introspeksi. Introspeksinya bagaimana? Bapak ki lho, karo bojone wong wis sabar. Karo bojone ini kok yo ora sabaran gitu. Boleh tepuk tangan buat bapak-bapaknya. Ya enggak tahu itu bapaknya jadi terang orang gitu. Ini nak teh muni tambah cerewet meneh bapak ki lho karo bojone tanggane sabar gitu kan. Karo bojone iki ora sabar. Jadi tantangan menjadi guru sekarang itu seperti itu, apalagi guru pendidikan agama Islam. Dengan calon-calon guru PAI, ya kalau saya dulu PAI-nya harus tampak bahwa kita menjadi guru agama itu ya performa kita sebagai guru agama itu tampak. Kalau saya ini pasang tadi pisan gitu kan ya. Ya mungkin sekarang saya tadi ada picis lupa tak pakai. Saya di mobil sedia picis karena setiap saat memang harus berpisan. Performa khasnya sebagai guru agama tampak, tapi sedikit diinovasi. Kalau sekarang teknologi sudah seperti ini, ya panjenengan harus menginovasi dengan teknologi. Itu pun alhamdulillah. Jadi tahun 2007 Bapak Ibu, ada di semuanya 2007. Ada yang kelahiran, ini kelahiran tahun berapa? 2007 sudah lahir belum? Oh sudah ya. Seberapa itu? Kelas berapa kira-kira Mbak? SD kelas 1 ya. Dengan SD kelas 1 tahun 2007 itu saya sudah mulai membuat pembelajaran PAI dengan media video, dan waktu itu saya burning di CD. Jadi media penyimpanan data kan mulai dulu dari harddisk yang gede gitu, lalu jadi harddisk yang kecil, lalu CD. Flash disk belakangan ya. Flash disk sama CD itu hampir sama. Saya kemas itu di CD karena tahun-tahun itu di sekolah keberadaan LCD proyektor masih minim dan itu harganya relatif masih sangat mahal. Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya, waktu itu untuk menyajikan itu penyajian ke anak-anak saya gunakan TV sama CD player. TV CD player itu saya tempatkan di musola. Begitu pembelajaran ingin menggunakan media anak-anak, saya bawa ke musola, sholat duha atau zuhur dulu sesuai waktunya. Karena kalau sholat subuh kan tidak sesuai waktunya ya, duha atau zuhur dulu. Setelah itu apa yang perlu mereka lihat di tayangan. Setelah tayangan selesai, pembelajaran bisa di musola itu atau dilanjut ke kelas sesuai dengan kebutuhan waktu itu. Itu tahun 2007 sudah seperti itu. Bukan masalah apa-apa. Saya waktu itu ingin bahwa pembelajaran agama yang memang harus tampil beda. Tapi kalau sekarang hanya pakai CD sudah hal yang biasa, Bapak Ibu semuanya. Lalu tahun berikutnya sudah bisa saya animasi menggunakan waktu itu program
apa ya, aduk, bukan ya yang animasi dulu, saya sudah lupa malah waktu itu. Sekarang sudah tidak ada program itu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, Makromedia Flash, sorry ya, sekarang Makromedia sudah tidak ada karena sudah diakuisisi oleh Adobe beberapa tahun. Dulu Makromedia Flash saya pakai itu, ya sudah agak lupa karena sudah jarang-jarang pakai Bapak, sudah lama ya. Hanya tadi motivasinya biar pembelajaran PAI itu tidak dianggap kolot dan kita bisa nyajikan sesuatu yang berbeda, daya tarik anak-anak juga berbeda Bapak dan Ibu semuanya, dan semangat belajar agamanya juga menjadi berbeda. Nah, dengan seperti itu Bapak dan Ibu semuanya, adik-adik semuanya, saya dipercaya untuk menjadi salah satu jajaran pimpinan di sekolahan di bawah kepala sekolah. Itu juga memudahkan program-program PAI. Jadi kalau sudah menjadi pembantu pimpinan di sekolahan, mau mengadakan program apa saja oleh kepala sekolah pasti di ACC. Tapi kalau guru PAI di sekolahan itu tidak, ya malah kadang-kadang sulit ya, diajak rembukan ya sulit karena merasa bahwa dari pemahaman keagamaannya lebih baik. Lah itu yang harus diturunkan. Meskipun pemahaman agama kita di sekolahan itu ya mungkin lebih baik dari yang lain, menjadi referensi, tetapi dalam hal lain kita kan perlu belajar. Karena untuk menunjukkan kepercayaan pimpinan, guru PAI itu biar image-nya tidak hanya bisa tadi itu ndonga, istighosah dan ngajar saja, tapi harus bisa yang lain. Maka Bapak dan Ibu semuanya menjadi tantangan bagi Fakultas Tarbiyah jurusan PAI untuk bisa mencetak guru-guru PAI itu nanti kedepannya bisa punya kemampuan yang lebih, tidak hanya dalam hal pembelajaran tapi hal lain pun juga harus bisa dikuasai. Sehingga tapi inovasi itu dimulai dari pembelajaran. Jangan pembelajarannya kacau atau mulang malah gawean liyane, itu malah repot Bapak Ibu, karena itu adik-adik ya, harus tugas utama kita harus kita jalankan dengan baik, punya nilai tambah, nilai yang lebih dari yang lain, baru kita bisa nanti mendapatkan kepercayaan dari yang lain. Lalu Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan materi kepemimpinan sekolah. Kebiasaan saya menggunakan teknologi itu terbawa juga ketika menjadi kepala sekolah. Dan saat jadi kepala sekolah mungkin ya sedikit berbeda dengan cara pandang kepala sekolah yang lain. Waktu itu tahun 2009 saya awal menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 17 Semarang. Semua sekolah saya kira, tidak hanya di Semarang, di seluruh Indonesia, yang namanya tata tertib sekolahan dulu waktu itu marak tata tertib menggunakan poin minus. Jadi kalau melanggar ini poinnya 1, dulu jenengan juga dibutuhkan poin ya Mas ya. Nah, kalau ini poin, sekarang sudah tidak boleh itu. Dulu masih pakai poin-poin, termasuk membawa HP itu poinnya tinggi itu. Poin minusnya tinggi gitu. Kira-kira membawa HP 2 kali itu sudah bisa dikeluarkan dari sekolah Bapak Ibu semuanya. Dan waktu saya menjadi kepala sekolah, meskipun banyak sekolah yang menggunakan sistem poin untuk sanksi peserta didik anak-anak, saya ingin poin itu hilang karena itu terlalu banyak punishment-nya, reward-nya tidak ada. Lebih baik punishment-nya selalu dikurangi, reward-nya yang ditambah. Dan terkait dengan HP itu Bapak Ibu, wah rembukannya dengan guru-guru itu luar biasa raminya ya, karena waktu itu yang namanya HP masih menjadi barang mewah. Jadi anak bawa HP karena sekolah SMP 17 itu kan di tempat yang jauh dari jangkauan transportasi. Orang tua ada yang nyangoni anaknya HP untuk komunikasi biar kapan jemputnya itu lebih enak. Itu orang tua yang berada, orang tua yang punya kemampuan ekonomi bagus waktu itu gitu. Tapi kalau konangan, HP itu jadi masalah besar karena itu sanksinya pasti sangat berat Bapak dan Ibu semuanya. Dan saya memahami bahwa ini kegunaannya untuk alat komunikasi, asalkan itu hanya digunakan untuk itu tidak ada masalah. Ini kita harus mulai adaptif terhadap perkembangan teknologi. Lalu berikutnya
mulai HP itu tidak jadi larangan, karena HP makin lama makin murah dan banyak yang punya HP, gurunya juga pada punya HP. Kenapa HP di siswa itu dulu menjadi pelanggaran berat? Karena gurunya rung duwe HP. Kan begitu ya? Ya, sing duwe HP baru kepala sekolah, mungkin wakilnya. Guru-guru itu belum punya HP. Mesti adik-adik tanya lah, kalau komunikasi bagaimana ya? Ya pakai telepon sekolahan. Dari telepon sekolahan itu ada yang jaga, rangkring begitu. Ada petugas khusus jaga telepon. Nanti teleponnya untuk siapa? Dia yang lari-lari ngandani. Betapa waktu itu repotnya bukan main ya, Bapak Ibu semuanya, adik-adik ya. Repot sekali hidup di zaman itu. Tapi ya kita bahagia-bahagia saja itu Pak ya. Dulu bahagia, sekarang mudah komunikasi tapi kadang susah. Karena apa? Yang menghubungi itu kadang sesuatu yang kita tidak ingin itu masuk Bapak dan Ibu semuanya, adik-adik semuanya ya. Jane pengen istirahat, apa namanya, adik-adik itu. Tapi sekarang istilahnya apa ya? Sleep apa itu ya? Sleep call ya. Nah, ada ya sleep call ya. Wah, aku ngerti deh ya, tahu. Saya tahu. Sekarang ada Prof. Sekarang istilahnya sleep call. Jadi bagi mereka yang LDR, Prof. LDR itu apa ya? Long distance relationship itu ya. Jadi kuliahnya di Unisula, tapi pacarnya itu ada di Bandung, gitu loh, kuliah di Bandung. Itu kan namanya LDR. Nah, yang LDR seperti itu ada istilah apa tadi? Sleep call, gitu. Telepon-teleponan sampai turu gitu loh maksudnya itu ya. Betul ya, Dik ya? Saya kan nggak pernah begitu karena istri saya di rumah, saya tidak LDR ya, toh. Saya belum pernah seperti. Kalau nonton ini highlight sepak bola sampai tidur ya. Saya, apalagi nonton sepak bola beneran sampai tidur. Semalam itu saya tidak tidur ketika pertandingan antara Spanyol dengan Maroko itu, wah, saya tidak bisa tidur. Biasanya saya tidur itu enggak, karena saya selalu berdebar-debar gitu. Luar biasa sampai penalti itu. Tapi kalau Portugal yang main itu begitu sudah unggul 2-0 saya tidur sampai subuh ya toh. Nah, jadi jam 2 mulai 2-0 itu kan cepat itu, saya sudah tidur, sudah lap. Lihat lagi tadi pagi highlightnya apa namanya, highlight gol-golnya itu sudah ternyata 6-1 ya, 6-1 ya. Baik, walau tekan sepak bola pada tadi apa, tekan di mau Dek, sleep call ya. Ya. Di dulu kenapa poinnya itu tinggi ya, karena guru-gurunya belum pada punya HP. Begitu sekarang gurunya pada punya HP, bergeser. Inilah digitalisasi itu bermula dari situ. Tapi memahamkan komunitas sekolahan, baik kepala sekolahnya, gurunya, orang tuanya, terkait manfaat HP untuk pembelajaran itu perlu waktu sangat lama. Perlu waktu sangat lama. Dan itu tidak berhasil. Sekolah itu sebelum pandemi masih banyak sekolah yang melarang penggunaan HP di sekolah. Betul apa tidak? Masih. Kalau di kampus saya tidak tahu. Karena anak kampus kan pintar-pintar itu, ya, ngumpet ke HP pintar-pintar. Tidak bisa di tas konangan ya, di saku belakang dalam, ya, masih konangan di kaos kaki. Kaos kaki masih konangan ya di mana saja. Itu besok itu akan terbawa kalau Bapak yang laki-laki jadi ustadz besok, mas-mas ya. Itu sehari itu nanti khutbah terus jadi penceramah 3-4 kali, itu nanti yang dikasihkan istrinya itu kan hanya dapat 5 amplop, hanya 3 amplop, yang 2 amplop disimpan ya, simpan paling aman, 1 di peci ya, aman ya. Yang kedua di kaos kaki gitu kan, itu aman kalau di kaos kakinya masukkan sepatu ya toh. Nanti kalau ya di Mbah Bojone di nanti kalau konangan istrinya, "Loh, Mas, ini kok di kaos kaki ada amplopnya?" Ya, Dik, kuwi duit sial. Lah kok sial? Yo wis tak umpet ketemu kan jenenge sial ya. Benar nih. Boleh tepuk tangan untuk istri-istri yang pintar-pintar seperti itu ya. Sudah cermat. Ini sekaligus nih ya pembelajaran ini ya
parenting yo sebelum pernikahan namanya apa? Pranikah ya, pre-wedding ya. Pre-wedding kan ada foto pre-wedding, ada knowledge pre-wedding. Jadi ada di besok pinter. Jadi kalau besok menemukan apa namanya amplop di kaos kakinya suaminya, pasti teringat dengan saya. Ya. Kalau teringat saya kasih separuh ya. Tekan dimu, Prof. Alah ceritanya tekan di. Saya suka begitu, Bapak dan Ibu, mohon maaf, kita suka ngelantur begitu. Ya apa namanya undangan di Unisula ini bagi saya sebuah hiburan. Nah kalau di kantor itu tidak ada hiburannya. Adanya tamu-tamu yang kadang tidak menghibur tapi malah menyentuh hati gitu. Ya. Kalau di sini kan terhibur. Saya ketemu dengan semua para ustadz, yang kedua ketemu adik-adik mahasiswa, dan yang paling menghibur ketemu adik-adik mahasiswi. Baik, menjadi kepala sekolah. Ya. Meskipun saya berlatar belakang PYI, sampai orang itu jadi lupa, Bro. Kalau saya dulu guru PYI, sampai saya harus meyakinkan kalau saya itu guru PYI. Kalau saya itu guru PYI, tidak mungkin kalau Pak Hasan itu guru PYI. Ya Allah Gusti, dilihat itu buku paketnya anak-anak SMP, dibuka itu kan ada nama saya, itu kan penulis Muhammad Aksan, itu kan nama saya. Berarti aku guru PYI, masa kok nulis buku PYI ya? Jadi Bapak dan Ibu semuanya dikira saya itu bukan guru PYI, karena mungkin jarang-jarang pakai PCs ya Bapak Ibu. Ya, menjadi kepala sekolah yang melek digital itu juga menjadi hal yang penting, apalagi sekarang di Kota Semarang mulai dari pendaftaran siswa baru, PPDB, pendaftaran peserta didik baru itu ya sudah online sejak dulu. Kalau online banyak, tapi Kota Semarang itu tidak hanya sekedar online tanpa pemberkasan. Karena proses yang panjang, digitalisasi, pengalaman yang panjang itu, sehingga sampai titik terakhir tahun kemarin adalah online tanpa pemberkasan. Artinya orang tua cukup pada masa pendaftaran dengan menggunakan gadget, HP, laptop atau apapun di rumah masing-masing, hanya cukup mengisi nama anaknya dan nik anaknya, sudah data mereka sudah masuk, tidak usah ngetik, dan data itu data yang valid karena sudah terintegrasi dengan Dukcapil, terintegrasi dengan e-rapot dan macam-macam, dengan Sang Juara dan lain-lain. Jadi semua parameter penerimaan datanya sudah masuk duluan menjadi data nominasi, sehingga orang tua tinggal memasukkan nama anaknya sama niknya, sudah selesai, semua data sudah masuk, tidak perlu diverifikasi oleh pihak sekolahan, tinggal setelah itu menunggu pengumuman dan menunggu waktu daftar ulang selesai. Jadi ini teknologi yang kita gunakan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Nah, kalau kepala sekolah yang tidak menguasai itu, ya repot. Cukup kepala sekolah itu paham sistemnya seperti ini, gitu. Sehingga ketika ada yang komplain itu paham, bisa mengontrol jurnal pendaftaran setiap harinya, bisa lihat statistiknya. Jadi penting sekali menjadi kepala sekolah yang melek digital di era sekarang, mulai dari pendaftaran. Belum lagi saat ini dengan diberlakukannya kurikulum merdeka, guru-guru dan kepala sekolah itu juga harus belajar platform Merdeka Mengajar. Saya pikir yang madrasah juga nantinya sama, platform Merdeka Mengajar. Di sana guru-guru untuk memahami bagaimana implementasi kurikulum merdeka itu menggunakan platform itu, ya pembelajaran ada yang tatap muka, ada yang daring, Prof ya. Daring itu ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Nah, PMM itu adalah daring asinkronus, artinya tutorial mengajar kurikulum merdeka seperti apa dan konsepnya seperti apa itu sudah ada video-videonya, guru-guru tinggal melihat, lalu nanti ada soal-soal terkait dengan video itu dan selesai. Ngono kuwi ya ono sing ngakali adik-adik Bapak Ibu semuanya. Ndelok video itu ya yang hanya 5-6 menit itu ya disret juga. Nah, tinggal nanti setengah menit baru ditonton. Nah, wis tonton rampung. Kan nanti contreng hijau juga. Contreng hijau artinya sudah ditonton, gitu. Lah orang nonton kok iso nggarap soal gitu. Yo dengan mulai digital, golek kunci ning Google gitu kan. Kan banyak itu kan ya. Saran-saran kunci itu ya banyak. Janji orang genah ya. Jadi ini efek negatif dari digital.
Bisa ngerjake contreng meneh. Jadi itu dikenal sekarang adalah para pemburu contreng biru. Jadi guru-guru adalah pemburu contreng biru. Sehingga ya sepertinya menyelesaikan pekerjaan, ya, menyelesaikan tutorial, tetapi di ininya kosong karena tidak dapat ilmu apa. Tapi jadi kalau ikut prosedur kepada ibu semuanya itu tidak masalah. Nah itu nanti pasti akan memunculkan teknologi baru. Para developernya, programmernya nanti pasti akan menggunakan kamera HP atau kamera laptop, ya menggunakan artificial intelligence, ya sing apa jenenge ming sret ngono kuwi nanti konangan, ya Anda menggunakan jalan pintas, itu kan, ya Terus ngerjaannya itu nanti pakai kunci dari ini juga begitu. Nah, Anda sepertinya menggunakan kunci bocoran, gitu kan, tidak mengerjakan dengan jujur, itu kan misalnya begitu. Saya dulu pernah cerita waktu saya masih jadi guru itu sama teman-teman guru PAI saya cerita. Mungkin nggak tahu nanti kenyataannya kapan. Guru PAI itu kan suka biji anak-anaknya sholat gitu. Praktek sholat di biji, gitu kan. Biji ruko sujudnya bener apa ora, betul ya Pak Sam ya? Itu tugas guru PAI bisa seperti itu, dan ngecek satu-satu yang telaten, mana yang rukunya bener, mana yang sujudnya bener, yang belum bener dibenake, gitu kan. Itu bagus. Tapi lama-lama nanti akan ditemukan teknologi cukup dengan kamera di musola terkoneksi dengan komputer dan laptop, ya, sudah diprogram, sudah anak suruh sholat aja praktek di musola semuanya, nanti nilainya keluar sendiri-sendiri. Luar biasa, tepuk tangan untuk teknologinya. Nah. Bar ngono gurune sholat, ini program belum dimatikan, ya muridnya mau bijine 9, gurune malah bijine 6, ya ini dampak dari teknologi, Prof, ya. Yang gurunya lupa mematikan itu, ya sehingga dirinya sendiri juga tetap dinilai. Mutune malah di sini 6, ya Wah, muridku 8 sama malah disebut 6. Konangan kepala sekolah, lupa kok malah bijine jenengan luwih elek timbang muridnya. Lah itulah guru yang bagus, Bu, gitu kan kita. Bisa mengajarkan murid lebih baik daripada gurunya. Kalau sekarang saya hanya jadi guru, besok murid saya akan jadi kepala sekolah. Wah, itu guru ora patek pinter tapi pinter pasal, gitu. Ya, baik Bapak dan Ibu, mulai dari PPD, mulai dari pengembangan profesi gurunya, mulai dari pembelajaran, itu sekarang platform digital sudah banyak. Jadi kalau kepala sekolah tidak mampu untuk itu, ya sekolahnya tidak maju, kalah dengan yang lain. Jadi kalau adik-adik pengen jadi pimpinan kelak di sekolahan, ya sekarang tadi itu harus banyak belajar, harus banyak tahu. Kalau ada waktu luang jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, tapi gunakanlah untuk istirahat, untuk mendapatkan hal yang tidak berguna yang lebih besar lagi, gitu kan. Marilah menabung, ya menghindari untuk beli hal-hal yang tidak berguna, menabunglah nanti untuk membeli sesuatu yang tidak berguna yang lebih mahal, itu kan. Itu sekarang itu merusak mental itu. Tapi bisa merusak mental, bisa membangun mental. Ketika kita itu bisa mengambil bukan kontennya, tapi cara dia menyampaikan pesan. Mungkin murid-murid perlu diberi pesan-pesan materi pembelajaran dengan cara yang menarik. Saya sekarang juga heran loh. Coba itu kita amati di YouTube. Apakah ada jaminan postingan di YouTube atau di Instagram yang menggunakan kamera profesional, editing profesional, itu pasti likernya banyak, komennya banyak? Jaminan enggak? Tidak. Kadang hanya menggunakan HP ya tidak profesional, pengambilannya biasa-biasa saja, tetapi pesannya itu unik, pesannya itu menarik, itu malah likernya banyak, komennya banyak, responnya juga banyak. Nah, itulah keunikan dunia sekarang seperti itu. Ini terjadi, Prof, waktu pandemi. Waktu pandemi kita menyelenggarakan Akpai mengajar, Akpai belajar. Kita hanya menggunakan Zoom saja, Zoom biasa, lalu di live gitu kan. Itu peminatnya banyak, penontonnya banyak. Tapi begitu diproduksi yang bagus, gitu, apik banget, gitu, diposting, iyo malah orang ditonton, gitu kan. Mungkin terlalu prosedural, ya, ada ini, itunya. Jadi orang itu kan mungkin anak-anak males, gitu, mau belajar sesuatu, tapi tahapannya itu harus melalui sesuatu yang itu menurut dia tidak
sesuai dengan yang diinginkan. Tentu ya, maka itu generasi-generasi seperti anda ini harus bisa menemukan clue-clue yang mana itu bisa membuat materi-materi pembelajaran terutama PA itu bisa dibuat dengan tidak sulit tetapi bisa dimanfaatkan oleh peserta didik atau khalayak dengan lebih banyak. Saya pikir itu Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin nanti ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya nanti bisa lewat WA atau bisa DM saya adik-adik. Boleh DM di IG saya. Coba HP-nya dibuka semuanya. Ini kan digital ya, dibuka semuanya. Nanti kalau yang follow saya berarti saya laporkan panitia bahwa ini betul-betul mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kalau yang tidak follow ya nanti sertifikatnya diberikan beberapa hari kemudian itu ya. Baik, Ahsan oke ya di IG. Dibuka deh. Nanti kalau terus follower saya jadi tambah banyak berarti kegiatan ini sukses ya. Sukses buat saya dan buat panitia itu kan, dan buat ada di semuanya. Siapa tahu dari situ, dari DM bisa ada berbagi yang lebih banyak itu kan. Mungkin ada jenengan mau tanya sesuatu ragu di sini, boleh DM saya. Kalau sekarang memberitahu nomor HP itu kan hal yang biasa ya. Ahsan oke ya. AHSANOKE Ahsan oke ya, udah gampang toh. Nah, karena kalau akun di IG kan unik, tidak seperti di Facebook. Kalau itu sudah dipakai ya tidak akan dipakai orang lagi. Saya mau pakai Muhammad Ahsan wis ono kabeh. Muhammad titik Ahsan wis ono, Muhammad titik Ahsan underscore wis ono kabeh, wis ketemu sing cendek Ahsan oke. Ya, itu kata-kata oke ternyata itu membawa berkah bagi saya. Ya. Sudah ada adik Mbak, Mas, sudah ketemu IG saya? Ya, sekarang di follow rame-rame. Nanti saya follow back. Ya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.